ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Marsha Putra, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bangka Selatan, asal sekolah SMKN 1 Tukang Sade. Pengajar praktek saya adalah Bapak Syarullah dan fasilitatornya adalah Bu Ana Sena. Nama saya Muhammad Indarto, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bangka Selatan, sekolah asal SMK Negeri 1 Pulau Besar. Untuk fasilitator Bapak Erpian Arif Muhafid, kemudian pengajar praktek Ibu Sri Mawarni. Saya Robi Bibra, calon guru penggerak angkatan yang ke-6 Kabupaten Bangka Selatan dari SMA Negeri 1 Simpang Rimba, dengan fasilitatornya Pak Erpian Arif Muhafid dan pengajar praktik Bapak Jamjan Safar. Dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Saya bertindak sebagai observer. Saya sebagai coach. Saya sebagai kunci. Berikut kami praktekkan coaching supervisi akademik. Selamat pagi Pak Endarto. Selamat pagi Pak Eko. Gimana kabarnya nih Pak En? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching nih. Pak En kan sebagai coachnya, Ya. jadi saya sebagai observer. Jadi ada beberapa langkah yang akan kita lakukan dulu sebelum pelaksanaan coaching dengan coachnya dan coachingnya ya Pak ya. Ya. Jadi kita bahas dulu Pak rubrik penilaian ya. Jadi kalau menurut saya, kita dalam penilaian nanti itu Bapak sebagai coach bagusnya nanti akan menunjukkan dan menguasai potensi coachingnya yang 3 itu Pak ya. Ya. Dan nanti Bapak bisa menguasai alur ceritanya Pak di dalam percakapan dengan coachingnya nanti Pak. Ya, Nah, jadi itu yang akan kita nilai Pak ya. Hmm. Nah nanti jadi dalam coaching ini ya, antara Bapak dengan coachingnya nanti Bapak mau menggali dan mencapai kompetensi apa nanti ini Pak dalam kegiatan coaching ini Pak, Bapak sebagai coachnya. Kalau yang akan saya gali dari coach itu jelasnya berkenaan dengan dengan kompetensi ya. Kompetensi yang mana kompetensi itu kan mulai dari persen ataupun kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mungkin saya juga akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kompetensi yang dimiliki coach itu akan muncul. Oh, baik Pak, berarti 3 kompetensi Pak ya. Ya. Nah nanti spesifiknya di bagian kompetensi yang mana nih Pak yang mau digali secara lebih dalam ini Pak? Kalau spesifiknya jelasnya ya mungkin munculkan kompetensi coach ya nanti yang saya munculkan. Nah biar kedepannya aksinya juga lebih terarah. Oke Pak. Jadi kalau indikator nanti keberhasilannya Bapak sebagai coach dalam percakapan supervisi akademik ini seperti apa Pak? Kalau indikatornya indikator mungkin indikator untuk apa itu Pak? Kalau ketercapaian dari kompetensi tadi yang Bapak inginkan itu. Nah jadi nanti seperti apa sih hal-hal yang kita inginkan yang mau dicapai, jadi itu udah kelihatan berhasil atau tidak atau belumnya itu Pak. Ya nanti mungkin indikator yang akan saya gali dari coach ya mungkin ya tadi kompetensi dari yang coach 3 itu Pak ya. yang 3 itu. Oke Pak. Oke Pak, silakan Bapak praktekkan dengan coach dan coachingnya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam Pak Endarto. Gimana ya? Sehat? Alhamdulillah, seperti yang Bapak lihat ini Ya. agak mendingan sehatnya Pak ya. Ya, walaupun posisi kegiatan ini agak Agak padat padat, Pak ya. iya, benar, Di Pak, jam sekali. malam ini tadi mungkin udah sini berapa kali. Iya. Akhirnya malam ini kita lakukan. Oke. Ini Pak Iya. Pak Robi, Iya, kita tadi udah sempat janjian ya, Iya. untuk kita ngobrol Iya. berkenaan dengan kegiatan pembelajaran. Mungkin Pak Robi kira-kira apa sih yang jadi unek-unek jadi masalah Pak Robi
kok pengen ketemu saya. Iya. Mungkin Pak Robi mau menyampaikan dengan saya. Oke. Terima kasih Pak Endarto. Sebenarnya sudah lama unik-unik ini masih tersimpan di dalam memori saya, Pak Endarto. Iya. Jadi alhamdulillah punya kesempatan dengan Pak Endarto ini bisa ketemu dalam rangka supervisi kucing. Ya. Jadi saya bisa menyampaikan unek-unek saya. Permasalahannya itu pada personality ya, personality kepribadian saya, pribadi saya, kemudian berimbas juga kepada proses pembelajaran. Begini. Ceritanya begini Pak Endarto, memang kejadian ini sudah hampir 2 tahun kejadiannya ya. Terjadinya itu di sekolah ya. Terjadinya itu bukan dikarenakan saya itu tidak bisa memanajemen pembelajaran, bukan juga terjadi antara saya dengan siswa. Nah, namun permasalahan ini terjadi antara saya dengan rekan sejawat saya. Jadi masih tersimpan ya memori-memori seperti itu Pak Endarto. Dimana pada saat saya itu mengajar pada hari Selasa pagi, Pak, pada Selasa pagi jam 7.15 dengan jadwal itu sampai jam 8.45 ya, jam 8.45. Nah, jadi pada saat permulaan kami ini belajar ya, tentu ada kegiatan pembukaan ya, salam dan berdoa. Itu biasanya kita tampilkan untuk menjaga karakter pada murid sendiri. Nah, pada saat kami salam ya, saya minta anak-anak itu untuk melaksanakan yuk salam bersama, berdoa bersama. Ada salah satu seorang siswa, tidak usah saya sebutkan nama ya, anak itu. Pada saat dia menjawab salam saya, ya, atau bukan menjawab salam, menyampaikan salam, ya, mengucapkan salam, dia itu kayak seperti orang yang meledek saya. Iya. Ya, biasanya kalau salam kan, kalau ikhlas itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan total lah. Totalitas kan itu ada istilahnya itu, memang di dalam hatinya mereka seperti itu kan. Nah, tapi ada salah satu siswa itu, dia salamnya itu agak seperti mengolok kita. Jadi dia ucapnya Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tidak selesai. Nah, dia singkat lagi, tuhnya itu lebih keras. Tuh. Jadi secara tidak langsung, karena saya ini kan capek juga dari Panggilan ke Simpang Rimba kan. Nah, pada pagi hari menemukan seperti itu, tersontak secara refleks. Saya itu memanggil salah satu siswa itu. Nah, saya tanyakan siapa yang berbuat seperti itu. Nah, tidak ada yang mengaku. Saya sampaikan kalau tidak ada yang mengaku, Bapak tidak akan memulai pembelajaran ini. Dan kadang akan Bapak berikan sanksi ya untuk lari di lapangan sebanyak 10 kali. Jadi mereka takut seperti itu, malu ada kawannya yang sebelahnya itu menunjuk, memberitahukan yang ini yang pelakunya. Lalu saya panggil dengan nada yang keras. Kayak saya panggil dia dan saya minta sama dia nih, kenapa kamu seperti itu, dengan ada yang keras marah kan. Saya kesal itu. Jadi sampailah dia kan, saya minta kamu tidak usah masuk lagi sebentar ini dengan Bapak ya, keluar aja. Dengan keras, agak ngelawan dia Pak, ngelawan dia kan. Oh kamu ngelawan gitu kan. Nah jadi setelah itu dia keluar, kayak muka mau masam ya, agak mau membentak kan. Nah, jadi setelah itu kan beberapa lama kemudian saya melanjutkan proses pembelajaran, dia sudah keluar. Nah, tiba-tiba 10 menit itu berlangsung, ada satpam. Ada satpam itu datang ke saya. Ya, bukan tanpa permisi, bukan tanpa salam. Dia masuk tanpa ketuk pintu. Bapak bisa minta keluar. Kita ke belakang aja. Saya bingung kan? Apa salah saya kan? Ternyata si anak itu hubungannya dekat dengan satpam itu. Dia mengadu sama satpamnya dengan hal yang tidak benar. Lalu satpam marah dengan saya. Dia di belakang, saya bawa ke belakang, saya kasih tugas untuk anak, saya bawa ke belakang. Nah, dia kayak mau melipatkan lengan bajunya, mau berkelahi lah seperti itu. Saya coba menjelaskan secara perlahan permasalahan itu. Ya.
di beliau itu si satpam itu tidak juga mau merubah prinsipnya, masih juga mau ngajak saya ini, kamu ingin apa gitu kan, dan dia sampai ada kata-kata yang tersirat sama saya itu, dia sampaikan seperti ini, kamu ini jangan terlalu keras ini bukan daerahmu, itulah yang membuat saya ini lebih gimana sedihnya Pak. Jadi yang tadi itu ketika Pak Robi itu suruh siswa itu mengucapkan kayak nada meledek itu enggak maksudnya Pak Robi itu langsung menyuruh anak itu keluar atau seperti apa? Iya, pada saat itu saya suruh, jadi saya nggak ngasih nasihat ya, karena saya secara mungkin kita itu mungkin dalam performan kita pada hari itu mungkin ada kekesalan juga kan, nah, jadi pas nyampe di kelas ada lagi yang berbuat masalah seperti itu, ya tinggal menimbulkan secara tidak sadar emosi seperti itu. Saya tidak menasihati, saya minta dia itu, kamu ini luar biasa ini, tidak menghargai orang ini, keluar aja gitu. Jadi Pak Robi secara otomatis secara otomatis Pak, mengeluarkan siswa tanpa menanyakan. Tapi kira-kira menurut Pak Robi itu sikap Pak Robi itu seperti apa yang Bapak lakukan itu kira-kira? Ya, sikap yang seperti apa yang saya lakukan tentu selaku seorang pendidik ya Pak ya. Tidak sewajarnya kita buat seperti itu kepada anak-anak ya, apalagi anak-anak dengan bermacam-macam itu, satu rombongan 31 orang bermacam-macam lagi wataknya ya. Jadi saya pun dengan keadaan seperti itu saya menyesali kok bisa saya lakukan seperti itu kan, tapi saya sudah kegiatan itu saya sudah merenungkan diri, introspeksi diri, tak mau lagi berbuat seperti itu. Jadi intinya ya saya menyesal, ada penyesalan seperti itu. Dengan penyesalan itu kemudian adakah langkah kedepannya dari sikap itu karena nyesal Pak ya? Langkah kedepannya seperti apa rencana Pak Robi? Jadi langkah kedepannya saya itu supaya hal itu tidak terulang lagi. Pertama ya, saya pertama sekali itu harus bisa mengontrol emosional saya. Emosional saya itu harus bisa dikontrol. Kemudian nanti saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak-anak yang bermasalah, tidak langsung mengusir mereka untuk keluar dan tidak secara langsung untuk menghati mereka dengan kata-kata. Dan nantinya kalau memang tidak, nanti saya akan lakukan bimbingan dengan wali kelasnya dan bersama guru BK supaya terjadilah komunikasi. Kita tidak tahu anak yang tadi itu masalahnya apa di rumah, itu ya Pak. Jadi langkah dan rencana Pak Robi itu akan merubah dan ini kan posisi kan waktu ini kan waktu libur Pak ya. Sebentar lagi kita bagi rapot tanggal 23 dan mungkin kapan kira-kira Pak Robi rencana aksi itu akan Pak Robi lakukan? Jadi rencana aksi itu Pak akan saya lakukan setiap pelajaran. Berarti nanti ya semester kedua nanti sudah mulai full Pak ya. Sudah mulai full, dan sudah bisa lebih mengontrol diri. Jadi dari sekian itu, tapi dari sekian anak itu ada berapa orang Pak yang melakukan hal mungkin nada agak main-main itu? Iya, cuma satu orang Pak. Satu orang ya. Dia itu juga seperti ini Pak. Sebelumnya tidak pernah seperti itu. Mungkin ada sesuatu hal di rumah yang membawa dia seperti itu kan. Saya pun juga seperti itu. Sebelum belajar itu saya tidak menenangkan diri dulu. Seharusnya saya tenangkan diri dulu kalau ada masalah ya. Gitu. Yalah. Mudah-mudahan dengan rencana aksi dan setiap pembelajaran Pak Robi itu akan melakukan hal yang terbaik, nggak akan melakukan seperti tadi marah-marah, mengeluarkan karena saya yakin Pak Robi juga di nuraninya, nurani itu bertentangan dengan ya saya
hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan berjalan dengan lancar. Iya, amin. dan tidak ada halangan, tidak ada masalah lagi. Iya. Mungkin itu saja Pak. Oke, Pak Pak. Robi, makasih atas waktunya. Sama-sama, Pak. Dari proses kegiatan kita ini, ngobrol ini, apa yang Bapak dapatkan dari ngobrol kita? Iya. Mungkin ada sesuatu hal yang membuat Pak Robi lebih fresh atau gimana? Iya, saya lebih fresh Pak ya. Saya punya komitmen Pak. Iya, komitmen. Komitmennya itu berupa tanggung jawab saya ini. Saya sudah menyatakan dalam diri saya selaku seorang pendidik harus bisa menjadi orang tua bagi Iya. peserta didik. Jadi semua anak itu punya latar belakang yang berbeda-beda, punya watak yang berbeda-beda. Jadi tinggal kita selaku guru itu meminimalisir masalah dan mengontrol emosi Pak. Iya, iya. Gitu Pak. Jadi mulai dari sekarang punya tanggung jawab penuh lah Iya, terhadap anak-anak. Ya, mungkin itu saja Pak Oke Robi. Pak, terima kasih atas Pak waktunya. atas bimbingan pada hari ini Pak Ya, ya. mudah-mudahan banyak manfaat. Oke. Ya. Amin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Endarto, Ya. kita lanjut ya ke kegiatannya pasca coaching dengan coach tadi ya. Nah, jadi ini Pak En, setelah melakukan itu Pak En ya, Ya. tadi kan kompetensi yang mau dicapai kan 3 tadi Pak En. Ya. Dan menurut Pak En nih, dari percakapan dengan coachnya tadi itu, kompetensi mana saja yang sudah Pak En dapatkan gitu, nah, sudah dicapai Pak En kompetensinya? Sebenarnya kompetensi yang saya usahakan jadi pendengar dari apa yang disampaikan oleh coach. Dari pertanyaan-pertanyaan, kalau menurut saya ada pertanyaan yang berbobot, ada juga yang pertanyaan yang kurang berbobot, sehingga Pak Robi juga bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Menurut Pak En, ya bagian mana sih yang mencerminkan tadi yang Pak En-nya sebagai pendengar aktif gitu Pak? Dari percakapan, bagian mana menurut Pak En? Kalau Pak Robi udah menyampaikan apa yang menjadi unek-unek Pak Robi, mulai dari siswa yang mengucapkan salam sampai dikeluarkan, dan Pak Robi juga akan merubah sikap Pak Robi di setiap awal pembelajaran, dan punya tanggung jawab komitmen akan merubah itu semua dan menganggap anak itu sebagai tanggung jawab beliau, dan komitmen akan melakukan hal yang terbaik untuk siswa. Oke Pak ya. Nah, jadi dari catatan saya selama observasi antara Pak En sebagai coach dan Pak Robi sebagai coaching, nah ini jadi kalau dari yang saya tangkap tadi itu dari ini Pak En sudah menggambarkan, sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot ya, sudah juga menjadi pendengar yang aktif ya Pak. Nah, jadi dari yang saya tangkap dengan ini, kompetensi apa lagi sih menurut Pak En yang pengen Pak En kembangkan lagi itu Pak? Yang kembangkan lagi jelasnya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kedepannya seandainya bukan hanya di Pak Robi, ke teman rekan sejawat ataupun ke siswa, itu lebih akan memunculkan potensi coach. Jadi jelasnya pertanyaan yang berbobot yang perlu saya kembangkan lagi. Oke, baik Pak En. Jadi Pak En udah tahu ya, udah dapat gambaran Pak En ya, mau melanjutkan potensi apa lagi gitu ya, apa yang sudah dicapai gitu ya. Jadi baik Pak En, jadi seperti itu observasi kita ya. Jadi saya udah observasi, Pak En juga sudah mendapatkan hasilnya, jadi udah tahu. Jadi kita cukupkan ya observasinya ya. Jadi terima kasih Pak En ya, Pak Robi ya. Sama-sama. Jadi seperti itu. Sekian percakapan supervisi akademik kami tentang kasus tadi di kelas antara coach dan coachee. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.